Kita naikkan pujian ini. Sembah Kau, ya Allah. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, setiap lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Dia, kami tinggikan Engkau, Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Bapa kami, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan, bangkitkan hidup kami Tuhan. Kami minta Kau hadir Tuhan, hadir Tuhan. Let Your presence come in this place. Feel the presence of the Lord. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, ya Rabba, ya Rabba, syanda, ya Rabba, ya Rabba, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, yang layakkan kami Tuhan, yang layakkan kami. Ya Rabba, kami doa Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati segala persoalan kami. Dan kami hadir di tempat ini semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mengucap syukur Tuhan atas keselamatan yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau beriman Tuhan, kami mau tangkap sesuatu yang mengubah hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, semua yang lemah akan dibangkitkan. Semua yang sakit akan disembuhkan. Semua yang kekurangan akan tambahkan berkatnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau beriman hari ini, kami mau bangkit Tuhan. Kami mau bangkit dan kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Semua yang percaya katakan amin. Masih 2 orang nih yang saya dengar kata amin ya. Semua yang percaya katakan amin. Oke, luar biasa. Siapa yang di sini percaya Tuhan kita itu besar? Amin. Kita mau sama-sama serukan nama Tuhan. Amin. Coba tes dulu deh. Belum. Sabar. Coba semua katakan Yesus. Kalau segini doang gak bakal guncang surga saudara. Semua katakan Yesus. Yesus. Sekali
lagi katakan Yesus. Yesus. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus. Berikan kemuliaan bagi dia. Come on, serukan namanya. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, oh. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Boleh sama-sama katakan, serukan namanya. Sambil tepuk tangan yuk. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mana banyak suaranya? Woo! Sama-sama katakan ya. 2, 3, go. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. segala nama. Masih tepuk tangan, come on. Kau Raja di atas segala nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, lebih keras lagi boleh. kuasa tunduk Dalam namanya. Sambil tepuk tangan di atas kepala katakan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sejogetnya. Yesus Tuhan Raja. Oh, oh, oh. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. katakan Yesus nama. Nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan Yesus nama. Nama di atas Segala nama. Yeah. Sorakan sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Oke. Siapa yang di sini percaya kita punya Tuhan yang ajaib? Siapa yang di sini percaya Tuhan itu besar di dalam kita? Amin. Roh yang ada di dunia ini itu nggak bisa ngalahin Tuhan. Amin. Come on, besar di dalamku. Tepuk tangan yuk. Woo! Menyarat kata
yang udah capek coba angkat tangan. Belum ya? Oh omnya satu udah capek. Tante udah capek. Oh belum. Ini lagu wajib Youth Panyaran. Jadi kalau mereka gak lompat kita hukum mereka, oke? Come on, ajaib kau Tuhan. Dengan iman Tuhan, sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Allah bagiku. Katakan dengan segenap jiwa dan pengharapan telah kuserah untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sama-sama katakan. Ibu juga boleh lompat loh ya, boleh lompat. Jangan malu-malu. One, two, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sambil tepuk tangan, come on. Come on, ikutin saya. Boleh sama-sama sorakan. Jesus, 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 Jesus. Ajaib kau Tuhan. Saya nggak lihat tangannya diangkat nih. Oke. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa. Siap-siap ya, siap-siap. Come on, shining youth. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu Saudara kembali gitu. Mari kita
Kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Dan saya coba Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima Kau sekarang Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan, katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup dalam genggaman-Mu, dalam genggaman. Aku punya Tuhan
saja yang katakan, aku punya besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Dan biarkan hari ini kami sepakat Tuhan. Biarkan Tuhan yang besar itu selalu ada dalam hidup setiap kami Tuhan. Apapun yang kami jalani, apapun yang kami hadapi, apapun yang akan kami lalui Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Kami punya Tuhan yang sanggup menuntun hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau percaya kami punya Tuhan yang besar. Biarlah hari ini kami mau buka hati dan hidup kami untuk firman-Mu. Kami mau percaya setiap benih firman yang ditabur dalam hati kami. Firman itu akan memerdekakan hidup kami Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian dalam hidup setiap kami. Biar setiap apa yang disampaikan berasal daripada-Mu Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Biar apa yang hamba katakan, apa yang hamba sampaikan Tuhan. Membuat semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari ini. Roh Kudus kami izinkan Kau yang bekerja dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan.
Dan biarkan kami mau memulai ibadah kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi dan bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Tri dan juga Ibu Olga yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman, memberikan kesempatan untuk saya untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Perkenalkan, nama saya Yoga, saya berasalnya dari Semarang, nggak jauh, tapi saya terpental ke Kalimantan, jadi terpentalnya cukup jauh. Sekarang saya mengembalakan di Gereja JKI Borneo Shalom di Puruk Cahu, sebuah gereja yang sangat terpencil mungkin bagi kita semua, karena perjalanan jauh Ibu Bapak sekalian. Dari Banjarmasin saya harus 12 jam berkendaraan dengan mobil, baru sampai ke Murung Raya, Kabupaten Murung Raya. Dan di situ, dan Pak Tri adalah orang yang pertama kali ya Ibu ya, wah beliau itu senior saya yang sudah membuka jalan bagi gereja-gereja di Murung Raya. Dan bersyukur hari ini saya berkesempatan untuk men-sharingkan firman hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya percaya bahwa setiap kita, saudara dan saya, punya waktu di dalam Tuhan, betul? Alkitab berkata kalau aku kuat itu ya waktuku 60, 70 atau 80 lah. Saya berangkat ke Semarang karena papi saya meninggal kemarin, Papi Mulyadi meninggal. Jadi saya berpikir beliau meninggal di tahun usia yang ke-64. Dan saya di dalam hati saya, aduh 64 mungkin masih terlalu muda ya. 64 tuh masih ada orang yang 70, masih ada orang yang 80. Tapi setiap orang punya pertandingan masing-masing. Setiap orang punya waktunya masing-masing yang saudara dan saya perlu jalani. Dan perhatikan kalau setiap kita menjalani kehidupan kita, ada yang namanya di mana kita ini bersemangat sekali. Saya dulu pernah ikut lomba lari maraton. Wih, gaya. Biarpun sebenarnya saya bukan pelari. Saya ikut lomba lari maraton. Lari maraton tuh mungkin 4 kilo sekian lah ya. Jadi di awal-awal saya itu kuat, saudara. Karena habis itu saya sudah persiapan, saya kuat gitu. Tapi selang perjalanan, di kilometer pertama itu mungkin sudah, aduh mulai ngos-ngosan. Melihat ini kok nggak sampai-sampai ya. Sampai akhirnya saya nggak selesai. Karena apa? Karena di dalam perjalanan ada waktu di mana kita ini merasa capek, ada waktu di mana kita merasa, aduh stop lah, kayaknya nggak kuat lagi. Aku harus berhenti. Tapi saya belajar firman Tuhan, ternyata kehidupan di dalam Tuhan tidak ada yang namanya berhenti. Makanya kalau ada orang tuh, saya marah sama ini, saya kepahitan sama Tuhan, sudahlah nggak usah gereja-gereja lagi. Itu bukan anak Tuhan. No, nggak ada di dalam Tuhan yang bilang, oh setengah aja jalan habis itu saya selesailah dengan Tuhan, nggak usah Tuhan lagi, nggak usah ini. No. Di dalam Tuhan Alkitab berkata kamu harus menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagimu. Jadi setiap saudara dan saya ada pertandingan, ada waktu, ada arena yang saudara dan saya perlu menangkan. Dan enggak mudah, karena apa? Waktunya enggak tahu. Kita enggak bisa bilang, oh saya pertandingannya cuma 2 tahun. Belum tentu. Saya pertandingannya 15 tahun, belum tentu juga. Siapa tahu pertandingan kita cuma 2 tahun. Yang saudara dan saya perlukan adalah kekuatan berjalan di dalam Tuhan. Kita mau buka firman Tuhan di Mazmur 84. Mazmur 84, saya mau mulai di ayat yang ke-8. Ayat ini sangat memberkati hidup saya. Mazmur 84 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, ada enggak sih orang yang jalan semakin lama kok semakin kuat? Kalau misalnya saudara berjalan dari Gunung Pati, dari Greenwood ini, disuruh jalan ke Simpang 5. Saya percaya saudara akan kuat sampai ke pintu gerbang. Masih semangat. Tapi begitu jalan lagi, ada titik di mana saudara, aduh kok capek ya, kok lelah ya. Mungkin sampai di jembatan sana, ada orang-orang yang mungkin sampai di pom bensin, masih segar. Tapi perjalanan yang jauh akan membuat saudara merasa, aduh capek loh. Aduh kok enggak kuat ya sepertinya ya. Kok sepertinya aduh melelahkan ya.
Tapi firman Tuhan ini Alkitab berkata mereka berjalan makin lama semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, semakin hari, semakin lama saudara dan saya berjalan dengan Tuhan, harusnya saudara itu semakin kuat. Saudara dan saya harus semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tidak berbicara masalah pergumulan, saya tidak berbicara masalah problematika yang terjadi. Setiap saudara dan saya pasti punya masalah. Saya mau nanya jujur kepada kita semua. Siapa di tempat ini yang tidak punya masalah, tidak punya pergumulan, tidak punya problem, tidak punya kerinduan, atau tidak punya beban hidup? Tolong angkat tangannya. Oh, kok enggak ada? Berarti semua berbeban berat nih sepertinya. Enggak ya? Kalau misalnya ada yang angkat tangan, mari kita sembah dia sama-sama. Soalnya kalau di saya juga pasti angkat tangan. Setiap kita pasti punya pergumulan. Setiap kita pasti punya permasalahan. Dan setiap orang berbeda-beda. Kalau kita lihat ya, oh hidup orang itu kok enak ya. Oh dia itu gini enak ya. Wah hidupku ini merana, enggak seperti dia. Belum tentu loh saudara. Saya bertemu dengan teman saya. Kemarin beberapa waktu lalu dia cerita, dia sharing. Kalau saya lihat kehidupannya itu senang saudara. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya usaha, dia punya banyak hal. Orang kalau akan lihat dia pasti wow, ini orang enak sekali. Tapi tahukah saudara pada saat kita duduk sama-sama, dia sharing, dia ceritakan sesuatu. Ada sesuatu beban yang berat dalam hidupnya. Yang orang lain tidak akan pernah tahu. Dan di situ saya lihat, oh iya, ternyata orang yang selama ini saya lihat, wow, ternyata ada juga beban yang berat bagi dia. Orang di luaran gak akan tahu beban itu. Tapi setiap kita itu punya beban. Makanya saudara, jangan pernah lihat keadaan orang lain. Jangan pernah membanding-bandingkan perjalanan hidup orang dengan perjalanan hidup kita. Saudara seringkali lihat, wah dia enak ya, hidupnya diberkati, pekerjaannya luar biasa, ininya luar biasa. Belum tentu loh saudara. Ada hal-hal yang saudara dan saya tidak tahu. Mungkin orang lain melihat kita juga seperti itu ya. Wih, orang ini senyum terus nih, gak ada sedihnya sama sekali nih orang ini nih. Hebat orang ini nih. Belum tentu loh saudara. Ada beban-beban yang setiap pribadi itu pasti ada. Jadi makanya kenapa kita mesti berjalan bersama dengan Tuhan, gak usah lihat orang. Kita gak tahu kok. Saya senang sekali satu ayat di firman Tuhan. Yesus pernah berjalan dengan murid-muridnya. Dan sang murid ini bertanya sama Yesus, Yesus, kalau si itu tuh nasibnya gimana? Saudara tahu Yesus jawab apa? Yesus cuma jawab gini, masalah dia bukan masalahmu, bukan urusanmu. Urusanmu ikutlah aku. Yesus saja ngajarin loh, gak usah lihat orang, bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikut aku. Saya mau kembali lagi ke firman Tuhan Mazmur 84 ayat 8 ini. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kenapa orang bisa semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan? Karena itu yang dibutuhkan. Pada saat saya belajar firman ini, ada sesuatu yang membuat saya ini, wow, ternyata manusia itu luar biasa. Jadi saudara dan saya itu adalah makhluk yang luar biasa. Makhluk yang diciptakan Tuhan, Alkitab berkata, marilah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan aku. Jadi kalau saudara merasa, aduh aku ini kok gak kuat ya, aku ini kok kekurangannya ini ya, aku ini kok kurang ini. Pada saat penciptaan, Yesus Bapa itu membilang bahwa saudara dan saya itu sesuatu yang luar biasa. Dan pada saat saya belajar firman ini, saya senang sekali. Karena ternyata emang betul loh. Kita ini orang-orang yang luar biasa. Kita tahu bahwa kita mengandalkan Tuhan, betul? Betul. Jangan pernah lepaskan Tuhan dari hidup saudara dan saya. Tapi percayalah, saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Buktinya apa? Mari kita belajar. Kenapa orang bisa makin lama makin kuat hendak menghadap Allah ke Sion?
Di Mazmur 84 mulai ayat yang keempat. Mulai ayat yang keempat saya akan baca. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Yang ayat yang ketujuh Alkitab berkata, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara tahu yang namanya lembah baka? Lembah baka adalah sesuatu keadaan di mana itu tidak mengenakan. Sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita mau, sesuatu yang kalau kita bisa bilang tuh mendingan ini enggak usah ada dalam hidupku. Tapi Alkitab berkata, apabila melintasi lembah baka, ayat selanjutnya bilang gini, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Siapa yang membuat itu? Alkitab berkata mereka. Bukan Tuhan akan membuatnya. No. Ternyata saya belajar, kok yang buat mereka ya? Bukan Tuhan tiba-tiba turun terus dirubah semuanya. No. Yang buat siapa? Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kenapa orang bisa punya kekuatan yang sangat luar biasa? Ternyata di ayat awal tadi bilang, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Hal yang pertama, kenapa saudara dan saya bisa kuat? Kenapa saudara dan saya punya kekuatan yang luar biasa? Alkitab berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Saudara ingat pada saat cerita Marta dan Maria? Marta sibuk dengan segala sesuatunya. Yang Maria lakukan apa? Dia cuma duduk diam di kaki Tuhan. Dan Yesus berkata, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Saudara mau punya kekuatan di dalam Tuhan. Saudara mau punya kekuatan untuk mengubah lembah baka menjadi tempat yang bermata air. Hal yang pertama adalah apa? Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Mari diam di rumah Tuhan. Mari terus puji Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, mungkin susah untuk memuji Tuhan, mungkin susah untuk menyembah Tuhan, mungkin susah untuk diam di kaki Tuhan. Tapi Alkitab mengajarkan berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Saudara, pada saat banyak masalah terjadi dalam hidup kita, ketika banyak pergumulan terjadi dalam hidup kita, hal yang sering kita lakukan apa? Kita sibuk sekali. Sibuk untuk apa? Menyelesaikan masalah kita. Betul? Pada saat kita menghadapi masalah, kita pasti akan sibuk, gimana caranya ini? Aduh, telepon siapa ya? Kita bisa minta tolong sama siapa? Kita akan sibuk sekali dengan apa? Dengan masalah kita. Kita lupa, Alkitab berkata dalam tinggal tenang dan duduk diam, terletak kekuatanmu. Orang kadang kalau menghadapi masalah, orang kadang kalau menghadapi pergumulan, jarang sekali saya lihat mereka itu bisa duduk tenang, diam. Padahal Alkitab berkata, terletak kekuatanmu. Pada saat saudara dan saya bisa diam di rumah Tuhan, pada saat saudara dan saya bisa terus memuji Tuhan, itu adalah kekuatan yang pertama yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Satu hari kami di Rumah Damai, kami pernah ke vacation, jalan-jalan ke pantai di Jepara, itu pantai apa? Kartini ya, pantai Kartini. Dan kita berenang di situ. Kita banyak orang. Ada satu teman kami besar badannya saudara. Badannya itu mungkin sekitar ya 110 kilo lah, jadi ya lumayan besar. Bukan cuma lumayan sih ya, besar sekali gitu. Jadi kita berenang. Terus tiba-tiba dia itu sampai ke tengah saudara. Dia sampai ke tengah dan mulai gini-gini. Kita pikir dari jauh kan, seneng dia, seneng di pantai. Karena gak pernah ke pantai kan, jadi mikirnya, seneng dia di pantai nih. Kita cuek aja. Tapi ada satu teman yang lihat, ini orang nih bukan seneng, dia tuh butuh bantuan nih kayaknya. Jadi ada satu orang akhirnya ke sana gitu. Terus akhirnya bisa menarik teman kami ini. Sampai di pinggir anak ini bilang, kalian ini parah kalian.
Orang gua mau tenggelam malah diketawain semuanya. Loh kita kirain kamu tuh acting, mana acting, saya ini beneran mau tenggelam gitu loh. Jadi kalau orang tenggelam itu pasti wow, gini-gini dia. Gak ada rasanya tenang, gak ada. Karena apa? Ya emang mau tenggelam kok. Wajar gak sih? Wajar saudara. Pada saat saudara dan saya punya masalah, punya pergumulan, pada saat saudara dan saya menghadapi sesuatu yang berat, wajar nggak kalau kita ini sibuk dalam segala sesuatu? Wajar saudara. Makanya saya pernah punya om ini tim SAR. Jadi kalau saya sharing-sharing gitu, dia itu bagian penyelamatan kalau orang tenggelam gitu. Jadi dia bilang gini, kalau orang mau tenggelam, dia itu nggak mikir yang lainnya. Dia akan sibuk dengan segala sesuatunya. Bahkan pada saat orang mau menolong pun, dia nggak mikir. Dia akan sikat sana, sikat sini, sampai akhirnya kadang yang nolong ini bisa kepukul, bisa ketendang gitu. Saya ngomong sama dia, om terus gimana cara ngatasin dia? Yang kita lakukan apa? Dibuat supaya dia diam. Loh terus caranya gimana? Tonjok sampai dia pingsan, akhirnya kita bawa dia ke pinggiran. Supaya apa? Supaya bisa tenang saudara. Supaya bisa diam saudara. Supaya apa? Supaya bisa ditolong. Betul? Terkadang dalam hidup saudara dan saya, pada saat kita ngadepin masalah yaitu, wah bingung sana, bingung sini, sibuk sana, sibuk sini, cari A, cari si B, cari si C. Padahal Alkitab berkata Tuhan selalu ada di dalam hidupmu. Dan Alkitab berkata berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Saudara, hal yang pertama yang mau saya sampaikan, kalau Alkitab berkata mereka berjalan semakin lama semakin kuat, yang saudara dan saya perlu lakukan apa? Diam di rumah Tuhan. Terus-menerus memuji-muji Tuhan. Karena dengan begitu kita akan punya kekuatan baru. Untuk apa saudara? Untuk menghadapi masalah kita. Untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Saya pelayanan di Puruk Cahu. Kami mendirikan gereja tahun 2014. Pada waktu itu 2014 gerejanya masih di rumah saya. Jadi waktu itu kita GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan, ya kan. Pertama ibadah di sini, minggu kedua ibadah di sini. Ya. Akhirnya kami putuskan dengan istri saya, dengan keluarga, akhirnya ya sudahlah daripada kita muter-muter pakai rumah saya aja lah. Biarpun kecil nggak apa-apa, yang penting pakai di rumah saya. Saudara, kalau rumah saya itu bukan rumah yang besar, jadi ada tempat tersendiri buat ibadah. No. Jadi kalau rumah saya tempat ibadah, ya rumah saya, ya sudah di situ. Gitu. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Dan itu nggak mudah loh saudara. Pada saat ibadah pertama-tama mungkin, terus misalnya setelah selesai ibadah, kita akan lihat jemaat pada pulang, kita akan lihat apa? Sampah-sampah di mana-mana, hal kotor di mana-mana. Kami berdua harus beresin tempat itu. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Enggak mudah. Kalau cuman MK, sehari, hari ini kita MK ya di rumah enak, kita persiapan saudara, persiapan ini. Tapi kalau sudah 3 tahun itu rasanya, kapan ini selesai, kapan ini selesai, kapan ini selesai. Setiap pagi saya harus bangun pagi, saya harus siapin kursi, saya harus pasang sound system dengan teman-teman, dengan istri saya. Dan itu enggak peduli, misalnya hari Sabtu saya berantem dengan istri saya misalnya, enggak peduli, hari Minggu harus. Enggak bisa, hari ini ibadah enggak ada ya. Karena apa? Karena saya kemarin berantem sama istri saya. Jadi hari ini ibadah enggak ada. Enggak ada kayak gitu. Yang saya mesti kerjakan apa? Saya mesti kuat, semakin kuat, dan semakin kuat. Kami berdua mesti semakin kuat, dan semakin kuat. Jadi akhirnya kami jalani selama 3 tahun. Kami jalani dengan segala macam problematika yang ada. Tapi Alkitab berkata mereka berjalan makin lama makin kuat. Setelah 3 tahun, kita ditabur oleh jemaat sebidang tanah 1 hektar saudara kita ditabur. Dia punya 10 hektar. Kalau di Kalimantan itu saudara enak sekali. Kalau saudara di Kalimantan, gimana caranya punya tanah yang banyak? Saudara bentuk kelompok tani 10 orang, ayo kita ke tempat yang belum berpenghuni ini. Kamu jalan ke sana, kamu jalan ke sana, kamu jalan ke sana. Seberapa tanah yang bisa saudara jalani, itu nanti jadi milik saudara. Nanti tinggal dibatasin, diiniin, terus dilaporin ke desa, ini sudah punyaku. Karena apa? Karena aku sudah pernah jalan sampai di sana. Dan seperti itu jemaat kami. Jemaat kami punya 10 hektar saudara. Tanah 10 hektar. Dan waktu awal-awal beliau bilang bahwa saya mau persembahkan ini 10 hektar.
Wih 10 hektar, ngeri sekali Om. Yang benar Om 10 hektar. Dan saya itu kan lama di Jawa ya saudara. Jadi begitu dibilang, oh kita akan ditabur tanah. Pikiran saya ini sudahlah, oh tanahnya itu sudah seperti di Jawa inilah. Jalannya sudah enak, sudah rata, sudah ini gitu. Akhirnya kami putuskan, no, kami nggak ambil 10 lah. Enggak, kami cuma ambil 1 hektar saja. Saya tanya sama beliau, tanahnya di mana Om? Di sana. Wih, di sana saya agak-agak curiga kalau ngomong di sana. Dekat apa jauh Om? Dekat. Dekat, aduh. Saya semakin curiga dengan kayak gini. Dan benar saudara, akhirnya saya mau menuju ke tanah itu. Yuk kita doa yuk di tanah yang sudah itu yuk Om. Yuk. Pas saya mau ini, kita naik motor bisa? Bisa, tapi nanti berhentinya agak tengah-tengah ya. Nah saya mulai curiga nih, berhentinya agak tengah-tengah nih maksudnya apa nih ya kan? Saya agak curiga gitu. Pas saya mau jalan, terus dia bilang, mendingan Pak Yoga pakai sepatu boot. Nah saya semakin curiga nih, kenapa saya harus pakai sepatu boot? Kenapa nggak biasa aja orang cuma mau lihat tanah, kenapa mesti pakai sepatu boot? Sudah pakai sepatu boot, terus dia bilang, Pak Yoga punya parang enggak? Nah semakin saya ini, aduh, ini kenapa saya mesti bawa parang ini, kenapa ini? Sampai akhirnya ya sudah, ya udah yuk kita jalan, sudah. Akhirnya kita naik motor, terus beliau bilang, stop. Loh kenapa? Mana? Ini masih di tengah hutan, kami melalui jalan setapak itu saudara. Jalan setapak, terus habis itu berhenti, dan dia bilang stop, sampai di sini. Motor kita cuma bisa sampai sini. Dan itu masih hutan saudara. Terus kita mesti kemana Om? Tuh ke sana, jauh enggak Om? Enggak, dekat. Oh ya, oke gitu. Akhirnya kami jalan saudara. Dan pada saat kami jalan itu kami melalui rawa. Ternyata betul yang dia bilang, saya harus pakai sepatu boot. Karena apa? Kami masih pakai masih melewati rawa-rawa. Dan setelah melewati rawa-rawa dia mulai keluarkan mandaunya. Ini enggak ada jalan nih Om. Ada. Gitu. Dan dia mulai buka jalan seperti Tuhan Yesus. Dia buat jalan gitu. Saya mikir, wah, olah ini kayak gini. Ternyata saya harus melalui itu masih rimbun saudara. Saudara kalau pernah ke hutan, kalau hutan di sini enak ya hutan pinus, bisa foto-foto, bisa ini. Kalau di Kalimantan nggak ada foto-foto saudara. Nggak ada keinginan hati saya untuk foto tuh nggak ada saudara. Itu Mando akhirnya dia tebas rumputnya dan dia hafal jalannya kan. Itu masih becek, masih ini akhirnya saya harus ke sana dan betul itu masih hutan sekali. Tapi apakah saya bilang, Om jangan yang ini ganti yang sana aja, nggak mungkin dong ya kan. Ya sudah akhirnya kita jalan dan sampai di tempatnya, ini tempatnya. Oh ini ya, saya bingung juga. Di satu sisi saya bersyukur saya terima tanah untuk bisa bikin gereja. Tapi di satu sisi saya bilang, ini gereja apa yang mau dibangun di sini, ini gereja apa gitu. Tapi akhirnya waktu berjalan, akhirnya kita sepakat, ya sudahlah, mari kita sudah diberikan anugerah sama Tuhan. Saya dorong ke jemaat semuanya, ayo kita buka jalan yuk, ayo, wah orang-orang kan gitu. Jadi kita mulai buka jalan setapak, mulai buka jalan ini. Sampai akhirnya kami berlanjut dan terus, sampai akhirnya sekarang berdiri sebuah gereja di tempat itu. Pada saat kami sewa alat berat, orang-orang pun bilang, operator alat beratnya bilang, Pak ini mau dibangun apa? Mau dibangun gereja Pak. Oh gereja setan mungkin ya Pak ya. Di tengah hutan soalnya saudara. Di tengah hutan. Saya mikir ini orang mau saya ketok tapi nggak enak juga, nanti nggak dibantuin ya kan. Saya biarin aja, biarin. Tapi dia nggak melihat apa yang saya lihat, betul? Dan sekarang berdiri sebuah gereja kami 12 kali 30 meter, puji Tuhan. Dan kami mengawali dengan apa? Dengan semuanya. Mari saudara-saudara kita tabur untuk gereja. Kami mengawali dengan 7,5 juta saudara. Saya suruh hitung sama teman saya, Pak dihitung dong bangunan. Oh bangunannya seperti apa? Biasa kalau orang masih merencanakan kan, ini mau dibikin gini, ini bikin, bagus sekali gini, ini bagus. Ya dihitung. Berapa Pak kira-kira? Ya kemungkinan 800 juta lah. 800 juta. Oke, 800 juta. Kita kumpulin persembahan jemaat, ternyata 7.500.000. Saya pikir, 7.500.000, 800 juta. Kurangnya masih banyak sekali Tuhan. Aduh. Tapi apa? Tapi saya terus berjalan dengan Tuhan. Dan di situ saya lihat semakin hari saya semakin kuat, saya semakin percaya bahwa Tuhan tolong hidup saya. Saudara tahu akhirnya begitu kita buka jalan setapak tadinya saudara. Kita buka jalan setapak,
selang 1 minggu kita bikin pondok untuk berdoa di tanah kami. Terus selang 1 minggu ada tentara datang. Dia bilang, Pak boleh nggak kami pinjem pondoknya? Pinjem buat apa Pak? Kami mau bangun jalan di sini. Jalan berapa meter Pak? 25 meter. Jadi jalan itu lebarnya 25 meter saudara. Bapak mau bangun jalan? Iya, jangankan di luar Pak. Di dalam pondok silahkan dipakai Pak. Yang penting bangun ini jalan Pak. Akhirnya gitu, ada proyek tentara akhirnya buka jalan. Sampai akhirnya kami itu sekarang ada di pinggir jalan 25 meter lebarnya. Kami nggak tahu itu, kami nggak ngerti itu. Tapi pada saat saya berjalan, saya tahu bahwa kami berjalan semakin lama, semakin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Saya percaya kalau Tuhan sudah lakukan sesuatu, Tuhan sudah kerjakan sesuatu, Tuhan sudah panggil hidup saudara dan saya, Dia pasti yang akan mencukupkan semuanya. Dan kalau hari ini saya lihat, saya bisa gereja kita bisa terbangun dengan semua alat musik yang lengkap, kita bersyukur puji Tuhan. Tapi belum ada listrik saudara, bayangin. Kita punya sound system lengkap, drum semuanya, listriknya nggak ada saudara. Jadi kita setiap kali ibadah kita pakai genset. Kita pakai genset dan kita bersyukur sekali. Satu hari bupatinya lewat situ saudara. Biasa kalau bupati kan kemana-mana terserah dia aja. Tiba-tiba dia lihat sebuah bangunan gitu, dia mampir saudara. Pas kami itu lagi beres-beres di gereja, terus dia masuk. Oh yoga, kebetulan kami kenal dengan, oh ini gerejamu, iya Pak, ini kita jalan muter, terus biasa. Kalau di tempat kami saudara, kita bersyukur kita punya pemerintah yang luar biasa. Perkembangan gereja, pertumbuhan gereja didukung sekali. Terus dia bilang, ini bangunan dari pemerintah sudah ada berapa? 0 Pak, saya bilang gitu. Saya sekalian nyindir gitu loh saudara, ya kan? 0 Pak. Oh belum ya? Oh iya, gitu mungkin dia ini juga. Tapi itu sudah jadi bangunan, itu sudah jadi kita bisa ibadah di situ, kita bisa memang masih ada beberapa kekurangan. Tapi saya bersyukur saudara, dengan saya berjalan semakin lama semakin kuat. Saya juga nggak akan pernah mikir kita ini bisa punya gereja yang seperti itu. Saya nggak pernah mikir bahwa Tuhan bisa cukupkan semuanya, kita nggak pernah mikir. Dan kita kalau mau ke gereja, itu biasanya ibadah kita jam 8, sama seperti di sini. Tapi kalau hujan, bisa jam 10, bisa jam 11. Karena apa? Jalannya berat saudara. Jadi kalau ke sana itu perlu sedikit off-road lah. Kalau misalnya jalannya turun, saudara yang suka off-road, mari datang ke gereja saya. Saya senang sekali menyambut saudara. Jadi pernah satu hari Pastor Otto datang ke gereja kami, pas hujan. Pas hujan itu deras sekali, akhirnya kami kasih beliau mobil satu. Pastor ke gereja ya, ini pakai mobilnya. Loh saya yang nyetir? Iya dong, Pastor Otto yang nyetir. Dia nggak tahu jalannya, mobilnya itu bisa putar balik. Dan dia bilang, kamu ngerjain saya. Enggak Pastor, kalau di sini Pastor sudah dibaptis untuk melayani di sini, berarti seperti itu. Jadi jalan kami juga susah saudara. Tapi saya bersyukur, saya di tengah orang-orang yang luar biasa, mereka bersuka cita. Jadi kalau hujan, kalau jalannya sudah mulai ini, kita itu parkirnya jauh, di pinggir jalan sana jauh, terus kita naik pickup sama-sama. Jadi diangkut pickup gitu bisa, wah ketawa-tawa, bisa sukacita. Saya cuma pesan sama jemaat kami, satu hari kita akan kangen dengan jalan ini. Satu hari kita akan kangen dengan jalan ini. Tapi bersyukur sampai hari ini, Tuhan bisa memberikan kekuatan dalam hidup saya. Semakin lama, semakin kuat untuk menghadap Allah ke Sion. Karena apa? Kuncinya cuman gampang loh saudara. Yang pertama cuman apa? Cuman kita duduk diam di rumah Tuhan. Cuman apa? Cuman memuji Tuhan. Cuman itu yang pertama. Saudara nggak dimintain, oh saya mintanya ayam hitam, terus harus ada babi 2 ekor, terus harus ada ini. Nah saudara cuman dibilang Alkitab cuman berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Ayo, kira-kira gampang enggak saudara? Kira-kira gampang enggak? Gampang sepertinya, tapi ternyata enggak. Karena apa? Sebagai manusia seperti yang saya bilang tadi kan, pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita ada pergumulan, pada saat kita mau melakukan sesuatu yang sepertinya berat, hal tentang ketuhanan itu bisa tiba-tiba hilang aja. Kalau saya butuh duit, saya harus bayar cicilan besok.
nggak ada nih gambar Tuhan Yesus di sini nih. Yang ada siapa? Oh, Pak ini nih bisa nih nolong saya nih. Pak ini uangnya banyak. Oh, ibu ini baik sekali, saya bisa pinjam lah. Oh, ada pinjol. Oh, di sini pasti pikirannya gitu. Yang Tuhan, yang ini nih hilang semuanya. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Saudara, hal yang pertama, kalau saudara dan saya mau kuat berjalan terus semakin hari semakin kuat, mari diam di rumah Tuhan. Mari terus memuji Tuhan. Dan ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara tahu sebagai manusia kekuatan kita ini terbatas, betul? Kita ini apa sih saudara? Saya pada saat lihat Papi Mul, Papi dulu orangnya seger lah. Kita bisa kemana-mana, tapi pada saat sakit saudara, dia nggak bisa ngomong apa-apa itu saudara. Pada saat oksigen dipasang di mulutnya nggak bisa apa-apa tuh saudara. Ayo, kamu mau ngomong apa? Kamu mau sekuat apa? Saudara dan saya mau bilang, harta saya banyak loh. Ada loh orang-orang kaya yang hartanya banyak tapi oksigen gini, tinggal dicabut sama Tuhan, tep, selesai. Ayo. Makanya kenapa manusia dibilang adalah manusia ini manusia yang lemah. Bukan karena kita lemah ini, no. Tapi karena apa? Karena ada Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Makanya ayat selanjutnya berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Saudara, izinkan kekuatan Tuhan itu yang jalan dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mengizinkan kekuatan kita, hasilnya capek saudara. Capek saudara. Saya pernah, kami selain melayani, kami juga ada buka tour and travel kan di Kalimantan gitu. Jadi ada satu orang itu yang cuman selalu nanya saudara. Jadi dia tuh cuma nanya, oh kalau harga tiket ini berapa ya? Oh sekian Pak, gitu. Beli nggak? Enggak. Nah, gitu. Terus dia tanya lagi, oh kalau ini tanggal sini sekian berapa? Beli nggak? Enggak. Gitu. Ya saya biarin. Tapi tahukah saudara pada saat saya terus berjalan di dalam Tuhan, satu hari kami sedang ya mepet lah keadaannya, tiba-tiba mepet gitu. Tiba-tiba ini orang ini suka telepon saudara, tiba-tiba telepon saya. Dia bilang, Yoga kalau gini, di hati saya ini sudah mulai gondok, sudah saya ini sedang masalah, dia lagi yang nelpon. Ya saya kasih tahu dong saudara, oh seginian kayak, saya cuma mikir, paling gak akan beli kamu, pikiran saya sebagai manusia. Tapi ternyata enggak loh saudara, tiba-tiba dia kasih dalam tanda petik itu kasih pekerjaan ke saya. Tiba-tiba dia bilang, oh kami ini mau ngadain tour, oh jumlahnya sekian puluh orang gini-gini. Saya kok tiba-tiba ingat kamu ya, padahal orang sebelah loh saudara. Bukan anak Tuhan, bukan orang yang kenal Tuhan. Dia cuma bilang, saya tuh tiba-tiba ingat kamu. Dah ini kerjaan kamu yang ngurus deh, kamu yang ngurusin. Tuh, kalau bukan Tuhan siapa saudara? Kalau bukan kekuatan Tuhan yang menjalankan itu siapa? Kekuatan saya, no, orang saya aja ngedumel di hati saya. Allah kamu paling gak beli lagi, cuma nanya-nanya aja. Hati saya ngedumel. Tapi karena ada kekuatan di dalam Tuhan, semuanya bisa terbuka saudara. Saudara, hal yang kedua adalah berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Izinkan kekuatan Tuhan itu ada dalam saudara. Makanya Alkitab berkata, biar Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Tapi kalau kita kan beda. Yesus biarlah kamu kecil terus. Yang penting saya berjalan dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya. Kan kita kan gitu. Tapi ternyata enggak loh saudara. Bagaimana Alkitab bisa berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Hal yang pertama adalah, mari kita tinggal di dalam rumah Tuhan. Dan kita terus menerus memuji Tuhan. Dan hal yang kedua, izinkan kekuatan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Apapun yang hari ini saudara lalui, apapun yang hari ini saudara jalani, apapun yang hari ini saudara lewati, percaya saudara. Kalau Alkitab berkata mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Hendak menghadap Allah ke Sion. Saudara punya kekuatan yang luar biasa. Dan makanya di ayat selanjutnya, ayat ke-7 Alkitab berkata, apabila melintasi lembah baka,
Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Yang bisa membuat itu siapa? Saudara dan saya. Karena apa? Karena Tuhan sudah berikan kuasanya. Tuhan sudah berikan berkatnya. Tuhan sudah berikan anugerahnya. Tinggal keputusan di mana? Saudara dan saya. Hari-hari ini kalau saudara baca di media sosial, ada beberapa orang yang bunuh diri, ya kan, betul ya? Dia tulis surat dan ujung-ujungnya dia bilang apa? Saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya harus akhiri hidup saya. Saya harus akhiri hidup saya dengan berbagai macam alasan lah. Padahal kalau di dalam Tuhan, Alkitab berkata loh, mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Apakah masalah itu akan hilang saudara? Enggak. Selama saudara dan saya masih bernafas, selama saudara dan saya masih hidup, permasalahan akan selalu ada. Pergumulan akan selalu ada. Problematika akan selalu ada. Tapi tahukah pada saat saudara dan saya berjalan di dalam Tuhan, saudara menghadapi masalah itu semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Dan saudara akan terus berjalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Pada saat awal mendirikan gereja saya bingung saudara. Ini harus gimana ya? Saya ini bukan orang yang dipanggil Tuhan dengan audible, enggak saudara. Saya cuma punya hati untuk melayani, saya cuma punya hati untuk, saya rindu melayani. Jadi saya bingung gimana caranya bangun gereja, gimana caranya saya bisa beli sound system, gimana caranya saya bisa beli ini. Gitu. Di gereja kami awalnya pertama kali saya pinjam dengan jemaat. Jemaat punya satu keyboard, sama jemaat punya satu ampli monitor. Dan dia bilang, Pak bolehkah kalau misalnya ibadah, Bapak bawa alat Bapak untuk Bapak main? Oh boleh, kita mulai dengan yang itu. Tapi tahukah saudara, setiap berjalan dengan Tuhan semakin lama semakin kuat. Saya itu merasa, saya sudah Tuhan sudah kerjakan, dia bisa bangunkan gereja kami dengan sangat luar biasa. Dan gitu saya semakin lama semakin kuat. Saya bisa akhirnya kita bisa Tuhan belikan sound system buat kita. Terus kemarin terakhir kita selesaikan plafon, selesaikan di bawah. Dan itu membuat hidup saya ini semakin kuat saudara. Ini maaf kata nih ya. Jadi kalau misalnya cuma gereja butuh nih untuk beli keyboard lagi misalnya. Saya tuh enggak lagi menangis seperti dulu, Tuhan gimana punyanya. No. Saya cuma keyboard berapa? Oh sekian. Oke, yuk kita doa. Beda dengan waktu pertama kali saya akan, Tuhan gimana ini keyboard gimana ini. Karena apa? Kekuatan saya itu. Tapi begitu saya berjalan dengan Tuhan, Alkitab berkata semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Jadi saya enggak diurusin lagi dengan hal, bisa enggak ya kita beli laptop gitu untuk supaya ini. Dan saya akan mudah, no. Saya cuma bilang, laptop, bisa, beli laptop. Karena apa? Semakin lama semakin kuat. Jadi saya enggak dipusingin lagi dengan maaf kata nih, hal-hal yang kecil yang dulu pernah saya lalui. Sekarang saya mikirnya, plafon ini harus selesai semuanya gimana. Dan saya sudah kuat belum? Sudah. Kenapa? Karena Tuhan yang menguatkan saya. Kemarin lantai masih separuh. Saya bilang ini harus kita selesaikan. Gimana caranya? Enggak tahu. Saudara tahu, gereja kami itu tiba-tiba bisa dengan pemerintah itu bisa tiba-tiba disuruh gini, Pak Yoga ini ada dana buat gereja, tolong Pak Yoga bikin proposal. Loh, bukannya biasanya itu saya ngajuin proposal, saya tunggu-tunggu dan yang keluar. Enggak, dia bilang ada dana sekian, tolong bikin proposalnya segera dicairkan. Nah caranya Tuhan beda kan? Kita enggak akan tahu Tuhan bikin cara seperti apa. Jangan pernah batasi caranya Tuhan. Dia bisa lakukan banyak hal yang saudara dan saya enggak pernah tahu. Makanya selalu saya bilang waktu Pak Bupatinya datang dia bilang, ini sudah pernah, belum. Saudara tahu enggak, di gereja di Kalimantan, di Puruk Cahu ini, karena dukungan pemerintah, pembangunan gereja itu bisa, pemerintah bisa support dengan sangat luar biasa. Tentunya dengan berbagai macam kedekatan, anyway lah itulah. Tapi saya ngajarin ke jemaat, ayo kita bangun gereja. Mari kita bangun semuanya. Dari mana? Dari kita. Dengan apa yang ada, dengan apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kita, mari kita kerjakan.
Jadi kita ini kerjakan semuanya. Tapi lama-kelamaan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan hidup saya semakin dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya saya bisa selesaikan plafon, saya bisa selesaikan lantai. Dan ini lagi kita akan berencana, sekarang ini kita lagi bangun rumah jaga. Karena siapa sih? Karena saya semakin hari semakin kuat berjalan dengan Tuhan. Permasalahan selalu ada, problematika selalu ada, kebutuhan selalu ada. Tapi kekuatan itu akan selalu ditambahkan dalam hidup saudara dan saya. Betul? Jadi kalau anak SD, mungkin dikasih kali-kalian mereka akan sedikit, gimana caranya 4 kali 4 atau 16 kali 16. Akan beda dengan orang SMA. Dia nggak akan direpotkan lagi dengan perkalian yang kecil-kecil seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah belajar. Semakin lama, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Saya berdoa saudara dan saya berjalan semakin lama semakin kuat. Alkitab berkata yang pertama, tinggal di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua, biarkan kekuatan Tuhan itu yang menolong saudara. Pada saat kekuatan Tuhan itu menolong kita, kita akan bisa mengubah lembah baka menjadi tempat yang bermata air. Amin saudara, amin. Saya berdoa hari-hari ini mari kita kuat. Kan kita tahu bahwa kalau di berita, di segala macam media sosial, hidup ini semakin lama bukan semakin gampang. Betul ya saudara ya? Mereka selalu bilang, pakar ekonomi selalu bilang, nanti akan terjadi ini, terjadi itu. Ya anyway lah, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Selama saudara dan saya kuat, jalan terus bersama dengan Tuhan. Jadi bagian kita sekarang apa? Menguatkan hidup kita. Kita nggak bisa kontrol apa yang akan terjadi di luar, betul? Kita nggak bisa kontrol Pak Presiden gimana? Nggak bisa. Yang bisa kita kerjakan adalah apa? Saudara dan saya mesti semakin hari semakin kuat berjalan dengan Tuhan. Jadi apapun yang nantinya kita alami, apapun yang nantinya terjadi dalam hidup kita, kita sudah kuat saudara. Kita nggak bisa mengatur apa yang ada di luar supaya lebih enak, lebih ini, nggak bisa. Di dalam berkeluarga, suami, istri, anak-anak, kita nggak bisa dia. Kita nggak bisa tahu tiba-tiba kita punya problem dengan istri kita. Kita nggak bisa tahu tiba-tiba kita punya masalah dengan suami kita. Tapi yang kita tahu selama saudara dan saya kuat di dalam Tuhan, kita bisa memenangkan semua yang ada. Amin. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata, semakin lama semakin kuat. Jadi kalau kita bilang, aku ini sudah Kristen loh. Berapa lama? Aku sudah 25 tahun loh. Tapi hidup kita gitu-gitu aja. Gak berubah-berubah aja. Kasihan Tuhannya saudara. Nanti Tuhan yang disalahin. Katanya anak Yesus. Kok kayak gitu? Yang disalahin Yesus. Padahal yang salah ya orangnya. Ya kan saudara? Tapi kalau hidup kita semakin lama, semakin kuat, semakin kuat. Makanya saya bersyukur kalau tiba-tiba saya sudah lama gak ketemu dengan orang. Tiba-tiba orang bilang, kamu berubah ya, kamu luar biasa. Amin, saya akan selalu bilang gitu. Karena apa? Karena Tuhan ubahkan hidup saya. Saya nggak bilang, enggak loh, saya kan enggak berubah. No, Tuhan lakukan itu kok. Makanya saudara bersyukur. Jangan bangga kalau ketemu lama. Hidupmu kok semakin parah ya kamu ya. No. Tuhan kita ini Alkitab berkata, mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Jadi semestinya saudara hari ini ketemu nih, luar biasa. Next, 2 minggu lagi ketemu, wow tambah luar biasa. Next 1 tahun berikutnya, wow tambah luar biasa. Itu yang mestinya Tuhan mau. Karena apa? Karena itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Makanya saya bersyukur ketemu Bu Tri, ketemu Pak Tri kemarin, luar biasa ya. Amin Pak, luar biasa. Karena apa? Ya karena memang Tuhan saya luar biasa. Tuhan kerjakan hal yang luar biasa dalam hidup saya. Saya akan sedih sekali kalau tuh, lama gak ketemu, podo wae aku ya. Ora ini, podo wae. No. Alkitab berkata Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain, ke kemuliaan yang lain. Amin saudara. Mari saudara, semakin hari semakin kuat. Saya berdoa firman Tuhan hari ini menguatkan hidup saudara. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, mari semakin kuat. Mari bertumbuh di dalam Tuhan.
teman-teman youth, anak-anak muda di tempat ini. Saya juga punya teman-teman youth, kita lagi di Murung Raya ini lagi bergerak untuk apa? Untuk membuat teman-teman youth ini semakin luar biasa. Karena apa? One day orang-orang senior, orang-orang maaf nih, orang-orang dewasa yang lebih tua ini akan selesai. Yang melanjutkan siapa? Ya teman-teman yang youth. Ya kan? Kita bisa jadi pendeta senang sekali. Sampai tua nanti aku akan melayani Tuhan. Bagus. Nah, tapi enggak ada lagi yang layani gimana? Kalau enggak anak-anak muda. Makanya anak-anak muda, ayo semangat dengan Tuhan. Ya kan? Problematika kalian mumpung belum terlalu banyak. Betul ya, ibu bapak sekalian ya. Kalau anak-anak muda kan problematikanya kan percintaan gitu aja paling kan. Enggak ditanyain sudah makan atau belum. Wah, handphone enggak dijawab-jawab. Kan mumpung pergumulannya masih kecil. Jadi mesti kuat di dalam Tuhan. Teman-teman youth ini belum mikirin gimana caranya beliin susu buat anak. Belum mikirin kontrakan, belum mikirin itu. Mari lebih kuat harusnya. Belum banyak pikiran. Beda dengan bapak-bapak ibu yang sudah senior ini. Tapi saya juga berdoa, bapak ibu ini semuanya juga mari terus kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami, mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan biarkan firman ini jadi rema dalam hidup kita. Alkitab berkata, mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Tolong katakan kanan kirinya dong, kamu harus semakin kuat. Kamu harus semakin kuat ya. Diingetin saudara, kalau ada teman MK, kalau ada suaminya mulai lemah, kalau ada anak-anaknya mulai loyo, kalau ada teman MK atau bahkan ketua MK atau bahkan pendetanya Pak Tri ini sudah mulai lemah, saudara ingetin, Pak Tri semakin lama semakin kuat. Amin saudara, amin. Kita harus saling mengingatkan. Pendeta ini juga manusia ya Bu ya. Kadang pendeta ini dianggap, ini super ini sudah di atas. No, kadang banyak pergumulan. Kadang banyak juga permasalahan, kadang banyak hal yang mesti dipikirkan oleh itu. Jadi mari saudara, terus kuat. Mari semakin hari semakin kuat. Jadi pada saat ada masalah terjadi, saudara akan bilang, ini sorry ya, ini terlalu kecil masalah buat saya. Jadi terus tiba-tiba dikasih permasalahan yang besar, jangan, waduh kok besar sekali ya mas saya. Jangan gitu, karena apa? Karena saudara semakin kuat. Gak bisa lagi saudara menghadapi masalah-masalah yang kecil itu, biarin aja. Ya kan? Siapa yang pernah fitness di sini? Angkat tangannya bapak-bapak. Yang pernah fitness siapa? Gak ada. Oh pernah ya Pak ya. Kalau awal-awal ngangkat fitness kan paling cuma yang kecil dulu ya Pak ya. Mulai dari yang kecil, tapi kalau sudah aderai itu, kalau aderai suruh ngangkat yang 5 kiloan gini, enggak disentuh sama dia. Hah? Enggak yang itu, yang ini nih, yang gede itu. Karena apa? Karena hidupnya kuat. Saudara dan saya juga gitu. Pada saat ada masalah, ada pergumulan terjadi, saudara akan bilang, no, aku lebih kuat dari itu. Karena apa? Karena Tuhan kuatkan hidup saya. Lagu tadi bilang, aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Izinkan itu terjadi dalam hidup saudara. Apapun yang hari-hari ini kita lewati, apapun yang hari-hari ini kita lalui, mari percaya kita punya Tuhan yang besar. Dan biarkan Tuhan yang besar itu membuat saudara berjalan semakin lama, semakin kuat. Dan biarkan hal yang pertama tadi apa saudara? Mari diam di dalam rumah Tuhan. Mari terus-menerus memuji Tuhan. Dan hal yang kedua, izinkan kekuatan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tahukah saudara, setiap hal-hal yang rohani, kalau kita buka hati kita, kalau kita buka iman kita, itu akan memerdekakan hidup kita. Sepertinya itu simple dan itu jawaban yang normatif sekali, betul ya? Kalau misalnya kita sharing dengan pendeta, misalnya, Pak, saya punya permasalahan ini. Pendetanya ujung-ujungnya cuma bilang apa? Ayo berdoa yuk, aku doakan. Ujungnya cuma itu. Ya kita cuma bisa gitu kok. Tapi pada saat berdoa, tahukah saudara, besar kuasanya. Orang terkadang suka lupa, selalu meremehkan, doa ya sudah tunggu aja. Biarkan kekuatan Tuhan itu yang jadi. Biarkan kekuatan Tuhan itu yang jadi. Jadi saya berdoa, saudara dan saya semakin hari semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi hari-hari ini saya berdoa buat kita semua, apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, mari saudara, kuatkan hidup kita. Kalau enggak kita siapa lagi? Kalau enggak kita berjalan dengan Tuhan, itu kita ngarepin siapa lagi? Ya kan? Yang harus kuat siapa? Saudara.
orang di sekeliling kita itu cuma bisa ngomong. Saya juga kalau sharing dengan seseorang, saya cuma bilang gini, denger ya, saya akan sharing dengan kamu. Saya cuma sebatas sharing, saya cuma sebatas membagikan firman Tuhan. Yang menjalani, yang melakukannya siapa? Kamu. Jadi yang mesti kuat siapa? Kamu, bukan aku. Kamu yang mesti kuat. Saudara juga gitu. Pada saat saudara punya permasalahan, saudara punya problem, saudara punya pergumulan, yang harus kuat siapa? Saudara. Bukan Pak Gembala yang harus kuat. No, tugas gembala apa? Mendoakan saudara. Tugas gembala apa? Mendorong hidup saudara. Tugas gembala apa? Mendoakan, membawa dalam doa. Iya, tapi yang mesti kuat siapa? Saudara. Karena yang alami siapa? Saudara. Pada saat saudara bilang, ini Bapak enggak ngalami. Ya emang enggak ngalami. Tapi yang mesti kuat kita. Makanya firman Tuhan berkata, mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Saya berdoa, kita punya Tuhan yang besar. Dan biarkan Tuhan yang besar itu menguatkan hidup saudara dan saya. Sehingga semakin lama semakin kuat. Next, beberapa bulan lagi kalau saudara dan saya ketemu, wow, luar biasa kamu. Wih, tambah ini kamu tambah sukses, tambah luar biasa, tambah kuat hidupmu. Biarpun permasalahan kita masih ada, biarin aja. Yang penting hidup saudara dan saya kuat di dalam Tuhan. Percaya dia bisa kerjakan dengan cara yang luar biasa. Amin saudara. Kalau saudara mikir, permasalahan saya bisa selesai enggak ya? Enggak tahu. Jadi kalau saya sharing dengan ada seseorang, konseling dengan saya, dia akan selalu bilang, bisa enggak ya permasalahan saya itu selesai? Saya enggak tahu dong. Saya enggak ngerti permasalahan ini bisa selesai atau enggak. Yang saya tahu, saudara bisa kuat. Saudara bisa menjalaninya, saudara bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Masalah mau selesai atau enggak itu urusannya Tuhan, betul? Itu urusannya Tuhan. Tapi tugas saudara dan saya menguatkan hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami, hidup kita kuat. Mari kita berdoa, kita tutup Alkitab kita. Saya minta pemain musik, kita nyanyikan lagu lagi tadi. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sebagian firman yang sudah ditabur hari ini Tuhan. Biarkan firman yang ditabur akan menguatkan hidup kami Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kami lewati, apapun yang hari-hari ini kami lalui Tuhan. Kami mau percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang akan selalu menguatkan hidup kami. Dan membiarkan hidup kami semakin lama semakin kuat. Berjalan bersama dengan Kau Tuhan.
Hamba berdoa biar setiap firman yang ditabur, dimateraikan dengan darah-Mu di dalam nama Yesus. Biarkan firman itu memerdekakan hidup kami. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang hari-hari ini mungkin saudara merasa punya pergumulan. Hari-hari ini mungkin saudara merasa ada sesuatu hal yang berat dalam hidup saudara. Hari-hari ini mungkin orang di luaran gak tahu apa yang saudara alami. Izinkan hari ini saya berdoa buat saudara. Apapun yang sedang saudara alami, saya tidak tahu apa pergumulan saudara, seberapa berat permasalahan saudara. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Kalau hari ini engkau sedang ada di dalam pergumulan, kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi permasalahan yang berat bagi hidupmu, kalau hari-hari ini engkau sedang punya pengharapan yang sampai saat ini mungkin kau bilang, Tuhan kapan ini bisa terjadi, kapan ini bisa jadi, kapan ini bisa berubah, kapan ini bisa terjadi dalam hidup saya. Izinkan hari ini saya berdoa buat saudara. Di tempat saudara-saudara bisa angkat tangan saudara masing-masing. Kalau hari-hari ini kau sedang ada dalam pergumulan, kau sedang ada dalam permasalahan, mungkin ada beban berat yang kau tanggung, atau mungkin ada keputusan berat yang harus kau putuskan hari ini. Izinkan saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, hari ini kau yang lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Kami tahu Engkau Allah, Engkau Tuhan yang mengerti segala sesuatu. Engkau yang tahu setiap kedalaman hati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapak, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Apapun yang mereka sedang alami, apapun yang mereka sedang hadapi Tuhan. Hamba berdoa hari ini Tuhan, biarkan kekuatan yang daripada-Mu itu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan hati mereka. Teguhkan hati mereka Tuhan. Hiburkan hati mereka Tuhan. Berikan hikmat dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Di mata manusia mungkin tidak mungkin, tapi kami percaya kami punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Biarkan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Untuk tangan-tangan yang diangkat, kekuatan baru itu turun di dalam nama Yesus. Anugerah yang baru itu turun di dalam nama Yesus. Kau yang akan bukakan jalan-jalan Tuhan. Biar seperti tiada jalan, tapi kami percaya kami punya Allah yang sanggup membuat jalan dalam hidup setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar mulai hari ini Tuhan, setiap jemaat-Mu di sini menerima kekuatan baru di dalam nama Yesus. Dikuatkan, diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarkan mereka berjalan semakin lama, semakin kuat berjalan di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan yang baru itu turun di dalam nama Yesus. Kau yang tahu setiap kedalaman hati mereka. Kau yang tahu setiap apapun yang mereka alami Tuhan. Tapi aku percaya di dalam nama Yesus, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga untuk gembala di tempat ini, untuk Pak Tri dan Ibu dan seluruh keluarga. Tuhan terus kuatkan hidup mereka juga di dalam nama Yesus. Untuk setiap pergumulan mereka, apapun yang sedang mereka alami, apapun yang sedang mereka hadapi Tuhan. Hamba percaya di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa Tuhan. Diberkati setiap jemaat di tempat ini, diberkati gereja ini di dalam nama Yesus. Biar yang terbaik selalu dinikmati di tempat ini Tuhan. Biar anugerah-Mu selalu limpah di tempat ini Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggerakkan
firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati Bapak Pendeta Yoga beserta istri, anak-anak yang juga melayani di Kalimantan. Kami percaya Tuhan, anugerah kekuatan Tuhan yang dahsyat akan terus semakin dinyatakan. Sehingga melalui hamba-hamba-Mu, Kalimantan tempat mereka melayani akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau sudah mempercayai hamba-Mu ini. Lanjutkan karya-Mu yang ajaib yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu ini. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biar mereka boleh melayani dengan penuh sukacita dan terus ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu ini, berkati firman juga yang sudah kami dengar, biar kami boleh menjadi pelaku firman. Bukan hanya saja pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup dan yang benar sesuai dengan rencana-Mu. Roh Kudus, kuatkan kami, sanggupkan kami untuk kami melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap jemaat Tuhan yang diberkati firman Tuhan berkata, amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Yoga yang sudah melayani kami semua. Ya, kalau saya ingat memang pelayan, saya udah ke sana jadi ngerti medannya seperti apa, aduhai banget. Kalau saya lihat di grupnya, aduh itu mereka memang luar biasa ya. Buat saya itu hebat, hebat banget ya. Dan mereka kuat, iman mereka kuat banget untuk menghadapi semua badai, tantangan di Kalimantan ya. Dan tetap kuat berdiri untuk tetap setia melayani Tuhan. Tuhan berkati ya Pak, salam buat jemaat di sana juga. Bapak Ibu, hari ini Pak Tri ada di gereja, saya lupa namanya. Itu gerejanya unik, orang-orangnya itu orang yang biasa, kalau dikatakan lagi merintis kaum, masih posisinya itu masih menengah ke bawah gitu ya. Pak Tri, kalau khotbah jangan pakai jas, jangan pakai baju bagus, pakai kaos saja gitu ya. Pendetanya sudah pesan begitu. Nanti di sana kita masih biasa, siap katanya itu ya. Didoakan pelayanan di tempat teman kita ini supaya Tuhan juga bekerja. Saya yakin merintis baru 2 tahun, saya tantang 5 tahun harus lebih dahsyat seperti Pak Yoga tadi ya, amin ya. Bapak Ibu juga harus seperti itu. Ayo bilang kanan kirinya, ya 1 tahun aku mau lihat kamu lebih dahsyat, amin. Jangan sama aja gitu ya. Oke, kita mau lihat ini ya, ada pengumuman. Nanti pengumuman boleh disampaikan. Cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. And you're the reason why. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Citamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sudah itu. Ya Allah. Amin. Luar biasa. Got this heartbeat in my chest. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ada doa Zoom ya, sudah mulai hampir 4 bulan. Tuhan suruh saya pimpin itu ya, jadi saya pimpin dan saya sedikit sharing di doa pagi by Zoom itu ya, tentang Ibu Petrus ini. Seperti firman Tuhan yang kita dengar, dia lebih kuat Pak Yoga. Walaupun dia tidak ke gereja, dia itu matanya buta. Dulu waktu pertama kali dia jadi bergabung dengan gereja kita, mungkin masih kita di sana ibadahnya di Permata, Rumah Sakit Permata ya. Dia itu rumahnya di BMP. Nah, dia waktu itu dibaptis di kolam renang di Greenwood sini. Dulu ada kolam renangnya.
Dulu ada termasuk ada Pak Mul, ada Pak Tim, ada Pak Petrus Agung. Nah Pak Tri suruh baptis dan dia dibaptis sama Pak Tri. Akhirnya dia bilang, itu pertama kali saya dibaptis, dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Dari sejak dia dibaptis sampai sekarang dia seorang ibu yang komitmen dengan gereja kita. Walaupun dia tidak ada di tempat ini, tapi dia di rumah itu setianya minta ampun untuk dengar Radio Rema. Radio Rema 24 jam dia dengerin. Setiap hari sampai sekarang. Suatu kali saya itu dilarang sama keluarganya untuk besuk ke dia. Saya tuh sedih, jadi 2 tahun saya tuh enggak besuk ibu ini ya. Tapi ibu ini kena sakit katarak gitu ya. Matanya tidak bisa melihat. Sebenarnya saya mau bantu beliau. Saya sudah bawa beliau ke rumah sakit di Sultan Agung, ketemu sama dokternya, orang Jerman, seorang wanita, dan dokter ini baik, dan dia periksa-periksa, itu dia bisa lihat. Dan dokter ini meyakinkan, dok ini pasti bisa melihat, dilihat matanya kondisinya. Tapi yang jadi masalah anak kandungnya, 3-tiganya tidak setuju, tidak mau tanda tangan. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya melihat, sekalipun ibu ini matanya buta, tidak bisa melihat, tapi rohnya secara rohani matanya itu lebih melek daripada orang-orang yang normal. Karena imannya kuat sekali. Ini ada saksi-saksi teman-teman BMP ya. Dia itu tidak pernah mengeluh. Kalau kakak saya bilang, hidupnya kakak saya ikut MPP kemarin Rabu. Karena saya nggak ada nganterin, akhirnya kakak saya ikut. Jadi kita di sana nyanyi. Saya pikir seminggu yang lalu sebelum kami MPP, saya tuh tiba-tiba hati saya tuh teringat beliau. Saya pingin sekali ketemu dengan beliau ya. Dan puji Tuhan, saya suruh Pak Marjo minta izin anaknya supaya kita bisa ketemu. Kita pingin doa, pingin visitasi. Ternyata kita bisa ber-MPP. Saya sangat senang lihat kondisi beliau itu sehatnya minta ampun. Bukan hanya sehat jasmani tapi rohnya menyala-nyala luar biasa. Bukan kita ke sana menghibur beliau, malah beliau yang menghibur kita. Itulah tandanya kekuatan Tuhan itu semakin dahsyat. Karena dia orangnya suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Suatu kali yang saya lucu gini, datangin sama ada 2 orang pendeta, tok, permisi Bu, ini siapa ya? Kan dia gak bisa lihat ya. Oh ini saya Pak Pendeta ini gitu ya. Maaf ini cucu saya ini sangat luar biasa ya. Saya senang sama dia. Dia itu nanti mau jadi seperti omanya ya. Jadi hamba Tuhan. Nah harus. Saya bilang dari kecil semua keluarga saya harus melayani Tuhan. Amin ya Dida. Iya ya. Giver juga ya. Dan Nana juga. Ya. Nah setelah itu ini siapa? Oh ini saya Pak Pendeta. Dan ada temennya. Maaf ya Pak Pendeta, saya sudah gereja di tempat Pak Tri, saya enggak mau pindah gereja, saya gerejanya tetap Pak Tri katanya. Enggak Bu, kami enggak nyuruh Ibu pindah gereja, cuman mau mendoakan. Oh kalau mendoakan enggak apa-apa, saya mau, jangan suruh saya pindah gereja ya, saya gerejanya di Pak Tri. Dengan tegas, beberapa kali dia, satu kali juga ada yang mengajakin dia untuk ibadah di tempat lain. Ya saya nggak sebutin namanya lah. Ya. Tidak mau, ini gereja mana? Bukan gereja Patri, saya tidak mau. Saya pingin kuat komitmen saya hanya mau di gerejanya Patri. Wah saya bilang, kuat ya. Sekalipun matanya tidak bisa melihat, tapi hati komitmen setia yang Tuhan. Dan saya tuh, saya lihat, Ibu saya tes, Ibu tuh dengar Radio Rema? Iya. Saya senang dengar Radio Rema. Saya tes. Khotbahnya Pak Tri apa? Apa? Coba apa? Dia cerita, dia sebutin. Khotbahnya ini. Luar biasa. Hidupnya dibangun dengan Tuhan. Sangat dahsyat. Matanya tidak bisa melihat. Tapi ini hati dan matanya secara roh. Itu melebihi orang-orang yang normal. Kesetiaannya, kecintaannya, komitmennya kepada Tuhan itu sangat dahsyat. Itu yang sedang Tuhan. Saya rasa dia dari awal sampai sekarang
imannya begini, ada perkembangan, ada kekuatan Tuhan yang dahsyat. Saya setuju dengan firman Tuhan pagi ini. Kita harus beda, ya, koreksi hidup kita. Setahun lalu sampai sekarang ini hidup saya semakin naik atau semakin turun? Yang jelas kalau turun bukan Tuhan yang salah. Kita perlu introspeksi diri, di mana nih kesalahan saya? Atau mungkin hubunganmu dengan Tuhan sudah mulai kendor. Kita berkata, jangan sampai kerajinanmu kendor, biarlah rohmu yang menyala-nyala. 40 hari Pak Jakaria, saya pimpin firman Tuhan. Itu yang diundang WL Singer, Dewasa Muda. Karena memang terbatas tempatnya, saya sampaikan firman Tuhan. Ini khusus WL Singer, kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan sebagai pemimpin pujian, sebagai WL Singer, waktu saya mempersiapkan firman, jam 4 sore, saya dengar radio Rema. Saya dengar tiba-tiba lagi mandi gitu, khotbah dari Pak Petrus Agung. Ya, ternyata sama, itu berkaitan dengan tentang pelayanan. Pujian penyembahan kita, kenapa itu tidak bisa berdampak dalam hidup kita? Karena kita salah, kita tidak ngerti. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, seperti yang saya ajarkan, waktu kita doa pagi, kita doa Kamis, kita doa apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu seperti tangga. Tangga itu akan menyentuh kerajaan surga. Waktu kita menyentuh kerajaan surga, pujian, penyembahan, apapun yang kita lakukan, kita akan melihat, merasakan. Berkali-kali setiap doa pagi saya rasa Tuhan itu ada. Dan lihat, ketika kita sudah ada di dalam kerajaan surga, loh kita nggak mati, bukan, maksudnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi waktu kita naikkan pujian penyembahan, kadang mungkin dengan duduk diam, kita memuji Tuhan. Tapi ketika kita sudah mulai menyentuh, lihat ada satu perbedaan yang akan Tuhan nyatakan. Sama ketika kita menyentuh dengan Sang Pencipta kita dalam pujian dan penyembahan, itu akan ada satu perbedaan. Contohnya, tidak akan ada lagi yang namanya keluhan. Tidak ada lagi yang namanya tadi Pak Yoga bilang, enggak ke gereja-gereja, kepahitan sedikit, tersinggung sedikit. Itu dia belum menyentuh kerajaan surga. Dia cuma nyanyi, tidak ada perubahan, datang pulang dari gereja. Tidak seperti itu. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, percayalah akan ada satu perbedaan yang luar biasa. Ada kekuatan Tuhan yang dahsyat. Dulu saya beli motor, harga 2 juta saya ingat. Ditawari, kami nggak punya motor, kalau gereja dari Ungaran ke Permata. Itu nggak ada motor. Ada orang nawari motor 2 juta, kita nggak bisa beli. Susah banget. Waktu itu kiper masih kecil ya, nggak bisa beli motor. Hari ini kalau saya mau beli motor 50 biji saya bisa beli motor. Ada perubahan ya. Hari ini seperti Pak Yoga benar. Saya udah nggak capek-capek mikir. Kadang-kadang Putri, Ibu Bendahara kita, ayo cepat bangun. Dah kalau yayasan nggak sanggup, kita bisa bangun. Tuhan itu luar biasa. Ya saya nggak bisa cerita keajaiban Tuhan terlalu lama nanti. Tapi saya mau katakan, lihat tadi ya Ibu Petrus yang luar biasa imannya. Dan saya berharap ada, wah itu surat-suratnya dia sudah hilang Bapak Ibu. Dia nggak peduli ya, sudah 80 tahunan. Yang dia simpan apa? Satu kertas. Yang dia simpan apa? Saya penasaran apa yang disimpan. Saya lihat, Bu, ijazah, surat semua udah pada hilang. Yang dia simpan satu surat. Yaitu surat apa Bapak Ibu? Surat apa? Surat baptisan, tanda tangan Pak Tri. Ini yang dia simpan kuat selama-lama, ini tidak boleh hilang ini. Ibu ini, wah menyenangkan sekali. Nggak akan tergoyahkan itu, saya yakin.
Ada apapun dia tetap cinta Yesus. Kekuatan Tuhan dia gak pernah ngeluh. Mulut ini gak boleh mewek-mewek katanya dia. Mulut ini harus bersuka cita. Walaupun dia gak bisa melihat. Tapi menurut saya imannya dahsyat dan kuat. Dan hidupnya sangat mempermuliakan nama Tuhan. Luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu semua kita juga belajar. Setelah firman Tuhan yang disampaikan untuk kita duduk diam memuji dia. Dan lihat, saya sangat percaya ada kekuatan Tuhan di dalam pujian penyembahan. The joy of the Lord is my strength. Kalau kita ngeluh terus ya, gak akan ada kekuatan. Kehancuran, ya. Kemunduran, ya. Tapi kalau kita tetap sukacita, kita tetap memuji nyembah dia. Percaya, kekuatan yang tidak pernah kita kira akan diberikan Tuhan pada kita. Amin. Ya, kita akan, ada lagi pengumuman? Udah ya, yuk kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Bapak Agung, ada Bapak Agung? Ya, Pak Agung nanti doa persembahannya Pak Agung. Kita akan doakan untuk, selain untuk persembahan, Bapak Agung nanti akan doa syafaat. Kita doa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, untuk pemilu Bapak Ibu di rumah. Kita setiap pagi doakan ya dalam doa by Zoom. Dan Bapak Ibu juga yang belum bisa join juga bisa doakan di rumah untuk negara bangsa Indonesia ini ya. Supaya Tuhan memberikan pemimpin yang terbaik, yang tepat ya. Doakan juga untuk gereja kita. Dan kita akan memberikan persembahan, kemudian Pak Agung akan doa untuk persembahan dan doa juga untuk syafaat sebentar, doa bangsa negara dan doa gereja kita. Nanti saya akan akhiri dalam doa penutup. Lagunya apa? Ya, kita berikan persembahan kita ya. Yes. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala bangsa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yes. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Ya, Pak Agung akan doa persembahan, doa syafaat. Nanti doa berkat Pak Yoga ya Pak. Saya persilakan Bapak Pendeta Yoga akan doa berkat untuk kita semua. Sekali lagi nyanyikan, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
ya Tuhan, yang hari ini kami boleh menerima berkat rohani yang secara luar biasa sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yoga. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh Engkau ingatkan untuk kami terus boleh kuat di dalam Engkau. Kami boleh setia untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus menolong kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami, yang memampukan setiap kami untuk boleh melewati, menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bangga, kami punya Tuhan yang besar, kami bangga, kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan sepanjang hidup kami, sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami terus percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap langkah demi langkah kehidupan, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang berkati, Tuhan yang kuduskan persembahan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan melalui persembahan ini Tuhan boleh digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Boleh untuk menjadi pengkabaran Injil-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini juga kami mau sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di mana kami boleh ada, di mana kami boleh tinggal Tuhan. Dan kalau sebentar lagi bangsa kami akan mengadakan pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif. Tuhan berkati Tuhan. Di tempat ini, di gereja ini Tuhan kami sepakat berdoa. Dan kami percaya Tuhan akan menetapkan, Tuhan akan memilih pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan boleh ada dan boleh terpilih di bangsa kami Indonesia Tuhan. Pemimpin yang akan terus mengasihi rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai dengan Merauke Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga yang berkati gereja ini Tuhan. Setiap pelayanan yang ada, setiap program yang ada Tuhan yang berkati. Dan kami percaya Tuhan, apa yang gereja ini lakukan Tuhan, hanya untuk memuji, hanya untuk meninggikan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap jemaat yang ada, kami percaya Tuhan, semakin hari jemaat-Mu di tempat ini semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Semakin hari kami memiliki rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terus berdoa, terus memuji Engkau, terus meninggikan Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Nanti Bapak Yoga akan berdoa. Mari Bapak Ibu. Bapak kami sekali lagi mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap benih firman yang ditabur dan ditanam dalam hati dan hidup kami. Biarkan kami pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu Tuhan. Hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Karena ada firman yang memerdekakan hidup kami. Karena ada firman yang menguatkan hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Roh Kudus, Kau yang terus bekerja dalam hidup setiap kami Tuhan. Kalau sebentar ibadah kami selesai, tapi kami percaya Roh-Mu tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Roh itu akan selalu tinggal dalam hidup kami untuk mengingatkan setiap kami, untuk menuntun setiap kami, sehingga kami terus berjalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami izinkan tangan kami mau angkat tangan kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Berkat kasih daripada Allah Bapa, berkat anugerah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan berkat persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu tinggal dalam hidup kami, menyertai hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Serukan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan Raya, segala kuasa kutukan dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa
dosa Yesus